siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah, saudara sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi ilmu yang manfaat dan barokah fidini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bab iman, kitabul iman yang menerangkan tentang keimanan dan keyakinan serta kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadara malakul mauti, telah hadir malaikat jurupati, malaikat maut. Hadir pada rojulan, orang laki-laki, yamutu yang sedang dalam keadaan meninggal atau sakaratul maut. Fasaqal a'dha'u, malaikat itu bahasa Jawanya itu miyak-miyak, buka seluruh anggota badannya jenazah atau mayit. A'dha' itu adalah anggota badan, berarti semuanya bersifat fisik. Falam yajid, maka tidak menemukan amalan khairan, pada perbuatan yang baik kepada seorang laki-laki yang dalam keadaan sakaratul maut atau yang dalam keadaan meninggal. Sumasako, kemudian melihat, buka kolbahu, pada hatinya jenazah. Hati itu bermakna dua. Satu, makna fisik, hati itu adalah jantung. Bermakna psikis adalah energi yang menjadi penyebab hidupnya manusia, yang dalam hal ini adalah kolbun, yang bermakna munculnya keyakinan atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan istilah tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati bahwa hati itu adalah bermakna psikis atau kejiwaan. Ketika buka hatinya seorang laki-laki itu, malaikat falam yajidu, maka tidak menemukan fihi, di dalam hati itu. Apa yang tidak ada? Khairon, amalan yang baik. Amalan yang baik. Kemudian fafakalih yaihi, kemudian malaikat itu buka. Lihyah itu ini kalau orang Jawa bilang uang, ya inilah katup mulut, buka mulut ke bawah dan ke atas itu.
dibuka, fawajada tarafa lisanahu, kemudian menemukan pada ujung lisannya lasikon, menggantung, kalau dalam bahasa Jawanya kantil ya, bikhanhihi, pada tenggorokannya, kalau bahasa Jawanya cetaknya, cetak, jadi ujung sin tenggorokan. Ada bekas, ada tanda yaqulu la ilaha illallah, yang itu merupakan tanda mengucapkan atau pernah mengucapkan lafal la ilaha illallah, faghufira, maka diampuni lahu kepada rajul yang anggota badannya tidak pernah berbuat baik, yang hatinya juga tidak ada tanda-tanda keimanan, lahu kepada laki-laki. Kenapa diampuni? Karena bikalimatil ikhlasi, dengan keikhlasannya membaca lafal la ilaha illallah. Jamaah sekalian yang sangat kami muliakan, betapa luar biasanya kalimah tauhid la ilaha illallah. Ketika orang itu belum sempat berbuat baik, orang itu belum sempat beramal sholih, belum sempat melakukan sholat, belum sempat melakukan ibadah-ibadah yang bersifat fisikal. Ketika hati sudah membenarkan di dalam hati, maka sampailah pada orang itu takriru bilisan. Ketika seluruh anggota badannya belum menunjukkan tanda-tanda melaksanakan ibadah, hatinya juga bahkan belum ada tanda sebagai orang yang beriman. Tapi kenapa di tenggorokannya ada bekas ucapan la ilaha illallah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Faghufira lahu bikalimatil ikhlas, maka orang itu diampuni dosanya karena keikhlasan di dalam mengucapkan lafal la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah menjadi sesuatu yang luar biasa? Mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan pitulungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena la ilaha illallah merupakan satu lafal yang sangat berdampak pada diciptakannya dunia, diciptakannya langit, diciptakannya manusia untuk sebagai pengabdi dan penghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita melihat dari sisi rangkaian iman, iman itu membenarkan di dalam hati. Iman itu membenarkan di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan. Ketika malakul maut datang kepada seorang laki-laki untuk melihat apakah orang itu seorang abid atau seorang penghamba atau orang yang melakukan ibadah, belum ada tandanya karena memang belum melakukan. Di dalam hatinya pun tidak ada tanda-tanda keimanan. Kenapa? Karena tertutup dengan perilaku yang salah di dalam kehidupannya. Mohon maaf, hati kita ini ibarat secarik kertas putih yang apabila kita melakukan kejelekan akan ternoda dengan
perilaku jelek itu menjadi seakan-akan diibaratkan dengan noda hitam. Satu kali perbuatan jelek menutup hati dengan hitam. 2 kali hitam, 3 kali hitam, lama-lama hati akan hitam kelam seakan-akan tidak ada keimanan sama sekali. Tetapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Al-Wadud yang sangat mengasihi terhadap makhluknya, terhadap hambanya. Ada tanda ketika malakul maut membuka lesan, membuka mulut kita, di dalam tenggorokan kita, di dalam cetak kita itu ada tanda-tanda ketika takriru bilisan, berikrar dengan lesan dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini merupakan satu betapa bahwa lafal la ilaha illallah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa kalau diucapkan dengan hati yang ikhlas. Bapak-bapak sekalian yang sangat kami hormati, ikhlas itu apa? Ikhlas itu seperti apa? Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ketika mengimami sholat subuh atau sholat jamaah, selalu Nabi itu mengadakan halaqah, majelis taklim, majelis ilmu yang dimanfaatkan untuk menyampaikan wahyu ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah menyampaikan terhadap para sahabat tentang ibadah lesan, ibadah hati, ibadah perbuatan kita. Ibadah hati kita apa? Zikir. Ibadah lesan kita apa? Mengucapkan kalimah thayyibah. Ibadah badan kita apa? A'dha kita apa? Ibadah organ tubuh kita apa? Melaksanakan ibadah yang jasmaniyah, melaksanakan ibadah maliyah, dan juga dirangkai dengan ibadah qalbiyah. Jadi setiap Rasulullah menyampaikan bahwa lakukanlah ibadah kepada Allah, niatkanlah seluruh ibadah yang kita lakukan itu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tetapi Rasulullah belum pernah menjelaskan ikhlas itu seperti apa. Nah, ini kadang-kadang juga sahabat itu ya seperti kita semua, ya sama-sama dengan orang yang selalu menuntut ilmu, yang selalu melaksanakan ibadah. Dalam pergerakannya ibadah itu seperti apa, itu sesuai dengan kualitas keimanan daripada para sahabat itu. Ada yang nyeletuk kepada Rasulullah, ya Rasul, setiap engkau menjelaskan tentang ikhlas, tentang ibadah, pasti di penghujung ada lakukanlah dengan ikhlas. Ikhlas itu apa ya Rasul? Tanya. Kemudian Rasulullah juga, apa ya? Rasulullah itu kan tidak akan memberikan fatwa tanpa dasar wahyu. Jadi akhlaknya Quran, ucapannya Quran, perbuatannya Quran semua. Setiap yang disampaikan mesti berdasar pada ilmu, bukan seperti kita. Kadang-kadang kita ini ada sedikit memahami fatwa sedikit, ditambah-tambah macam-macam, dikreasi, diinovasi, ditambah-tambah dan lain sebagainya. Nah, kemudian Rasulullah juga menyampaikan, saya belum pernah mendapatkan wahyu tentang ikhlas. Tanyalah Nabi Muhammad itu kepada malaikat Jibril, ya Jibril, piye iki bahasanya? Bagaimana ini umatku bertanya kepadaku tentang ikhlas? Ya Muhammad, bahwa saya bertugas menyampaikan wahyu, bukan menjawab wahyu. Saya bertugas menyampaikan wahyu Allah, bukan menjawab pertanyaannya engkau dan pertanyaan sahabatmu. Baik, kalau begitu saya akan sowan kepada Allah.
Malaikat Jibril menghadap kepada Allah, ya Allah, kekasihmu Muhammad bertanya kepadaku tentang ikhlas. Dan saya tidak berkapasitas sebagai penjawab. Saya hanya penyampai, pengantar, membawa wahyu kepada Muhammad. Jibril sampaikan kepada Muhammad bahwa ikhlas itu adalah urusanku dan urusan hambaku yang melaksanakan ibadah dengan ikhlas, dengan tulus. Kalau sekarang ya sudah tercermin dalam pikiran kita, dalam hati kita, ikhlas itu seperti apa, tulus itu seperti apa. Bisa dibuat indikator paling tidak. Tapi pada waktu itu belum. Tidak ada satu wahyu atau hadis atau athar ataupun penelitian para intelektual muslim bagaimana memaknai ikhlas itu, belum ada bahasa yang pas. Ya kemudian innal yang walaupun itu adalah urusan Allah dan urusan para hamba Allah yang melakukan ibadah dengan keikhlasan, tetapi para alim tidak tinggal diam dalam rangka untuk paling tidak bahwa ada sebuah teori yang mengatakan adz-dzahiru, bukan teori ya, makalah, adz-dzahiru yadullu alal batin. Perilaku dzahiriyah itu menunjukkan hati, suasana hati seseorang. Makanya kalau dalam ilmu jiwa itu dikatakan bahwa jiwa itu bisa diketahui dengan gejala-gejala jiwa. Gejala-gejala jiwa itu bisa diketahui dengan perilaku. Nah, inilah seorang sufi, Dunun Al-Misri itu membuat sebuah penelitian, pengamatan atau berdasarkan pengalaman spiritualitas beliau, membuat indikator atau tanda-tanda keikhlasan hati di dalam berucap, berikhlasan hati di dalam beribadah. Yang pertama adalah orang yang mukhlis itu adalah setiap melakukan ibadah tidak pernah berpikir untuk menghitung pahala. Orang yang mukhlis itu gak pernah berpikir akan dapat apa. Orang membantu seseorang itu ya, kalau orang ikhlas gak pernah berpikir nanti akan dapat apa, bantu begitu saja, ibadah begitu saja. Tidak pernah menghitung, tidak pernah berpikir untuk mendapatkan pahala tertentu. Adapun Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita bahwa ada fadilah atau hikmah daripada melaksanakan ibadah tertentu akan mendapatkan sesuatu, itu adalah sebagai dorongan, sebagai pendorong untuk kita agar kita lebih rajin, lebih giat, lebih semangat di dalam melakukan ibadah. Contoh misalnya sholat jamaah mendapatkan pahala 27 derajat, kalau sholat sendiri 1. Ini adalah merupakan hitungan kualitatif. Seharusnya kita berpikir hanya semata-mata wes ndak tahu dapat berapa. 27 derajat itu adalah merupakan satu reward atau pahala yang diberikan oleh Allah ketika kita mau melakukan sholat jamaah itu, untuk menjadi pendorong saja. Nah kemudian banyak ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan, yang Allah menjanjikan barang siapa yang menjalankan puasa Syawal misalnya akan diampuni dosanya 1 tahun. Siapa yang menjalankan puasa sehari ndak, maka akan haram badannya tersentuh api neraka. Itu adalah merupakan satu pendorong agar kita mau melaksanakan ibadah yang diperintahkan itu atau yang disunahkan itu. Itu yang pertama, tandanya ikhlas. Embuh engko iso ngukur awake dhewe gitu, itu melihat paling tidak sebagai indikator untuk kita, untuk ketika kita melaksanakan ibadah baik mahdhoh maupun ibadah sosial, disitulah yang kita tahu bahwa hati kita ikhlas membantu. Dan biasanya mohon maaf ya,
Ketika kita melaksanakan ibadah itu ikhlas, pasti kita mendapat lebih dibanding dengan sesuai dengan perkiraan kita. Misalnya kita membantu orang dengan hitungan 1 hari 100.000. Ketika kita melaksanakan dengan penuh keikhlasan, tidak hitung-hitungan pekerjaan apa yang dilakukan, pokoknya yang bisa dikerjakan, yang bisa dibantukan. Ini adalah menunjukkan keikhlasan hati. Pasti Allah akan memberikan lebih dibanding dengan perkiraan kita. Itu yang dimaksud tidak pernah menghitung balasan. Yang kedua tanda keikhlasan itu adalah nisyanul hasanatil madiyah, mudah melupakan terhadap perbuatan baik yang pernah dilakukan. Tidak pernah mengingat-ingat perbuatan baik yang telah dilakukan. Artinya apa? Ketika melakukan kebaikan selesai, ya sudah mencari melakukan kebaikan apa lagi setelah itu. Ini penting kita perhatikan betul bahwa ketika kita menghitung amal, ketika kita ini mudah mengingat-ingat perbuatan baik yang kita lakukan, seakan-akan kita ini jaga ibadah itu sebagai alat atau bargaining kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak seperti itu. Ibadah yang kita lakukan itu akan bernilai apa di hadapan Allah? Tidak bernilai apa-apa. Justru yang sangat mengharapkan itu kita. Lah oleh karena itu, mari kita senantiasa mensyukuri terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Kita bisa melakukan sholat jamaah karena pitulungan Allah. Kita bisa membantu orang juga karena pertolongannya Allah. Kita bisa ngaji juga karena pertolongannya Allah. Semuanya atas takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kalau kita menghitung, aku sudah tadi subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, dan sehari tadi saya tidak bermaksiat sama sekali. Seakan-akan kita pasti masuk surga, padahal ya belum tentu. Karena sangat bergantung terhadap akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat bergantung terhadap keikhlasan hati kita di dalam beramal, yang itu sesungguhnya orang yang baik adalah orang yang ketika selesai melakukan perbuatan baik satu, akan mencari bagaimana berbuat baik kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, sehingga kita mempunyai identitas sebagai rajulun sholihun, seorang laki-laki yang sholih, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah yarju ridallah, senantiasa berharap atas ridhonya Allah. Selalu berharap pada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa masuk surga karena kalau tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Kita tidak bisa mengandalkan ibadah kita seberapa, sholat aja bolong-bolong, ngajinya jarang-jarang, Quran juga jarang disentuh, kita jarang sekali membaca Al-Quran. Puasa Ramadan kita ya sudah kita lakukan tapi belum sempurna. Untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita, bagaimana bisa menambah puasa sunnah misalnya, kita mengandalkan itu enggak bisa. Makanya kemudian kita beramal itu lillahi ta'ala. Kita beramal itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan penuh kehati-hatian. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas itu terkena riya. Karena riya itu luar biasa, menjadi penyakit hati yang sangat halus.
menjadi penyakit hati yang sangat tidak terasa tetapi sering muncul. Apalagi kita sebagai pelaku kegiatan-kegiatan ubudiyah, mari kita hati-hati dengan riya. Masjid itu nek gak aku gak iso. Lah ini menjadi persoalan di dalam keikhlasan hati kita. Mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita melakukan ibadah pasti bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun melakukan perbuatan baik ini lillahi ta'ala. Nah, karena dengan keikhlasan hati itu kemudian seorang rajul yang diindikasi tidak ada keimanan sama sekali, anggota badannya tidak menunjukkan ada keimanan, hatinya bahkan tertutup keimanannya, hanya sisa di dalam tenggorokan ada bekas ucapan la ilaha illallah. Karena dengan keikhlasan hatinya maka ia faghfirallahu bi kalimatil ikhlas, orang itu mendapatkan ampunan dari Allah karena keikhlasan hatinya di dalam mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah. Wa Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Ahmadulan Imam Ahmad, an Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah nas'alullahal karima al waduda ayyahtima kalamina bi kalimati tauhid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, menyampaikan bahwa mangkana akhiru kalamihi, barang siapa pada akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Nas'alu, maka kita memohon Allah kepada Allah Al-Karima yang maha luhur, maha mulia, Al-Waduda yang sangat maha pengasih, ayah tima, semoga di penghujung ucapan kita itu bi kalimati tauhid, dengan kalimah tauhid, wujudnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhiru kalamihi, coba mari kita diskusikan, kita bicarakan tentang yang dimaksud akhiru kalami itu seperti apa. Ketika orang itu ada akhiru kalamihi, maka ada awalnya, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ketika ucapan yang pertama kali itulah merupakan satu ikrar atau membenarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, akhir kalam itu seperti apa? Ketika orang dalam keadaan sakaratul maut dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah, orang itu akan masuk surga. Pertanyaannya sekarang, orang seperti apa yang bisa mengucapkan di penghujung akhir hayatnya, di akhir ucapannya itu ucapan la ilaha illallah saat sakaratul maut, kemudian usai la ilaha illallah plek meninggal. Nah, siapa yang bisa seperti itu? Berdasarkan qadariyah Allah, bahwa orang yang bisa mengucapkan itu adalah orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, orang yang mendapatkan pitulungannya Allah, orang yang memang ditakdirkan untuk menjadi orang yang husnul khotimah. Itu. Kemudian bagaimana sebagai manusia itu mempunyai sifat jabariyah ya. Sebagai manusia itu ada perintah. Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu berikhtiar dan usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini memang seakan-akan berhubungan dengan urusan duniawi. Yang bisa merubah nasib kita siapa?
diri kita. Atas takdir siapa? Atas takdir Allah. Nah, perpaduan antara Qadariyah dan Jabariyah ini menjadi satu model untuk yang kedua, bagaimana kita bisa husnul khotimah. Yang bisa kita lakukan apa? Mari kita menghabituasi, membiasakan. Ada satu teori, Gordon W. Alford itu menyampaikan bahwa orang itu perilakunya bisa dibentuk. Orang itu perilakunya bisa dibiasakan. Orang itu ucapannya bisa dibentuk. Ucapan bahasa, ucapan lisan kita itu bisa dibangun, bisa direkayasa, bisa dibentuk perilaku ucapan kita. Kalau biasa mengucapkan jelek, ya biasanya ya ucapannya jelek. Wong gampang miso ya titik-titik miso. Wong gampang zikir titik-titik yang menyebut kalimah thayyibah. Kesandung digluk innalillahi atau astagfirullahaladzim atau subhanallah. Tapi ketika orang itu biasa meso, ya kesandung digluk ya meso. Ini karena apa? Karena habit, karena kebiasaan kita. Lah, oleh karena itu akhiru kalami itu kalau bisa dibentuk, yang pertama karena kuasa Allah, karena takdir Allah, karena sudah digaris sebagai orang yang husnul khotimah. Lah kita bagaimana? Kita juga nggak tahu seperti apa yang kita menghadapi kematian nanti. Apakah akhir kalam kita itu la ilaha illallah atau yang lain? Lah oleh karena itu sebagai makhluk Jabariyah, sebagai makhluk yang diberi kewajiban untuk berikhtiar, ya mari kita membiasakan ucapan kita ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikron kasiron, dengan zikir yang banyak, dengan zikir yang istiqomah. Makanya terus dalam satu ayat disebutkan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi ketahuilah sesungguhnya aku ini adalah Allah, ada Tuhanmu. La ilaha illa ana, maka tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, kemudian tegakkan sholat untuk mengingat aku. Nah ini di dalam zikir kita, ketika kita melakukan sholat, kita akan terbentuk hati kita zikir kepada Allah. Ketika zikir kepada Allah di dalam sholat itu kita biasakan sedemikian rupa, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, maka dalam perilaku kita yang tidak dalam keadaan sholat pun hati kita tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang pada akhirnya dalam konsepsi habituasi, dalam konsepsi pembiasaan, maka ucapan kita ini akan melafalkan apa yang disebut zikir dalam hati kita, selalu mengucapkan kalimat thayyibah, selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah akhirnya yang termasuk orang yang bisa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang apabila kita mencoba untuk mengurai pembiasaan berzikir, maka integrasi atau gabungan Qadiriyah Naqsabandiyah, zikir kepada Allah dengan suara jahar maupun suara siri, zikir siri maupun zikir jahar, kedua-duanya ini ketika digabungkan, ucapan kita akan, lesan kita akan biasa mengucapkan la ilaha illallah seiring dengan hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kadang-kadang memang ya kita bisa saja dengan hati kita ini menyebut la ilaha illallah di dalam hati kita. Tapi seberapa kuat hati kita selalu konsentrasi dan fokus untuk berzikir. Lah ini
Iman itu kan hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita. Nah, orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di dalam akhir hayatnya, orang yang ditakdirkan oleh Allah, dan orang yang membiasakan di dalam hidupnya untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, kemudian di dalam satu asar sahabat menyebutkan afdhalu dzikri fa'lam annahu, sebaik dan seutama-utama zikir ketahuilah bahwa seutama-utamanya zikir adalah mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kalau di dalam majelis-majelis zikir itu senang ketika kita mendengarkan ucapan la ilaha illallah dibaca dengan kompak, dengan suara yang tidak sangat keras, tetapi ada intonasi yang begitu membimbing hati kita dan pikiran kita untuk bisa membaca. Ya, zikir yang baik itu yang bagaimana? Yang siri. Yang baik adalah yang siri. Tetapi bagaimana kita bisa mengedukasi kepada orang lain dalam berzikir kalau tidak diucapkan? Itu persoalannya. Nah inilah di dalam hadis ini ditutup dengan nas'alullahal karim, kita memohon kepada Allah yang maha mulia, yang maha agung, untuk bisa ayyahtima kalamina bi kalimati tauhid. Kita memohon kepada Allah agar kita bisa mengakhiri ucapan kita dalam hidup kita ketika kita dalam keadaan sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Itu adalah hadis ini sangat tren banget ya. Tetapi kita perlu memahami betul bahwa tidak hanya sekedar bisa mengucapkan, tetapi bisa mengucapkan itu melalui proses, melalui perjalanan keimanan di dalam kehidupan kita. Fir'aun itu ya tahu kalau mengucapkan pada akhir hayat la ilaha illallah masuk surga. Tetapi ketika Fir'aun mau dalam keadaan sakaratul maut, tahu kalau mengucapkan la ilaha illallah diampuni oleh Allah, tetapi nggak bisa karena tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, dan pada akhirnya walaupun ia bisa dalam hatinya bisa tahu tentang ucapan itu, tetapi juga akhirnya tidak bisa mengucapkan karena itu adalah merupakan sudah suratan takdir dia sebagai figur seorang musyrik, seorang kafir, seorang yang sangat sombong, walaupun tahu tentang kalimah ini, tetapi ia tidak bisa mengucapkan. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang sangat kami hormati, bahwa dalam konteks hadis ini kita hanya bisa melakukan ikhtiar, usaha untuk menghebit, untuk membiasakan agar kita bisa membaca kalimah thayyibah ini dengan baik karena kebiasaan yang kita bentuk. Sedikit-sedikit mari, karena zikir itu bisa dilaksanakan di mana-mana kecuali di dalam kamar mandi. Mari kita biasakan untuk selalu mengucapkan kalimah thayyibah. Ya memang tidak harus la ilaha illallah saja, banyak kalimah thayyibah yang lain. Ketika kita kagum melihat sesuatu, ucapkan subhanallah. Ketika ada kejadian yang sesuatu, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ketika kita memulai suatu pekerjaan, kita mengucapkan bismillah. Itu adalah kalimah-kalimah thayyibah yang perlu kita habitkan untuk diri kita. Para jamaah, mudah-mudahan kita semua
mampu membiasakan diri kita untuk bisa berzikir dengan kalimat thayyibah, dan mudah-mudahan kita pada akhir hayat kita ini bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah, saya mohon maaf 2 minggu nggak bisa hadir karena yang pertama saya harus pendampingan lansia di Banyuwangi, pendampingan lansia di Panti Jompo Banyuwangi. Kemudian Rebu kemarin saya macet dari ada acara di Bubutan, ternyata saya perkirakan nyampe, ternyata nggak nyampe. Sudah ada kemacetan yang luar biasa. Oleh karena itu mohon maaf, mudah-mudahan kita semua tetap bisa istiqomah ngaji ini. Untuk satu, tujuannya menuntut ilmu. Yang kedua, kita berusaha untuk memakmurkan masjid kita ini agar menjadi pusat kegiatan-kegiatan peribadatan, kegiatan-kegiatan keilmuan, dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.